mengikuti pembelajaran online hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum Ustazah sampaikan pembelajaran hari ini tentang apa, disiapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah? Kalau sudah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk materi hari ini silahkan kalian simak video penjelasan dari Ustazah berikut ini. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini, tematik 3B, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, pernahkah kalian membaca cerita berikut ini? Kerbau dan burung jalak, maling kundang, asal-usul Danau Toba, dan jagat tingkir. Ya, judul-judul cerita tadi merupakan contoh dari cerita dongeng. Berbicara mengenai dongeng, dongeng itu apa sih, Nak? Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh dengan khayalan dan dianggap oleh masyarakat itu sesuatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk dari cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dongeng sendiri berfungsi sebagai cara menyampaikan ajaran moral atau tujuannya untuk mendidik dan juga sebagai hiburan. Berikutnya mengenai jenis-jenis cerita dongeng. Dongeng itu ternyata banyak sekali jenisnya anak-anak. Di antaranya yang pertama ada fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang. Jadi dalam cerita fabel itu tokohnya binatang dan yang isi ceritanya itu berkaitan tentang kehidupan binatang itu sendiri. Contohnya kerbau dan burung jalak, kancil dan buaya, kemudian kancil mencuri timun, dan masih banyak lagi contoh dari fabel. Kemudian cerita dongeng yang kedua itu legenda. Legenda merupakan cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contoh dari cerita legenda adalah asal-usul Candi Prambanan, asal-usul Danau Toba, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya dari jenis-jenis dongeng adalah mite. Mite atau mitos merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh gaib, peri, ataupun dewa. Contoh ceritanya adalah cerita Nyai Loro Kidul dari Yogyakarta atau cerita mengenai Dewi Padi atau Dewi Sri. Kemudian jenis dongeng yang berikutnya ada sage. Sage adalah kisah yang menceritakan tentang kehebatan, kepahlawanan, atau keberanian seseorang. Contohnya adalah cerita tentang jagat tingkir, Ramayana, dan si buta dari gua hantu. Dan jenis terakhir dari cerita dongeng adalah parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan moral.
Contoh cerita parabel adalah cerita Malin Kundang dan Selot Kulit. Selanjutnya, unsur intrinsik dongeng. Apa itu unsur intrinsik dongeng? Ya, unsur intrinsik dongeng merupakan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah cerita dongeng. Di antaranya yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita. Jadi dari satu tema kemudian dikembangkanlah cerita tersebut menjadi sebuah cerita, kesatuan cerita yang utuh. Semisal temanya dalam sebuah cerita itu bisa bertemakan alam, bertemakan sejarah, ataupun bertemakan hewan. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat. Jadi karena kenapa, kemudian akibatnya apa. Seperti itu. Atau bisa juga alur itu diurutkan berdasarkan urutan waktu. Jadi sebelumnya seperti apa, kemudian waktu terjadinya, dan setelah itu seperti apa. Alur sendiri itu biasanya terbagi menjadi 3, ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian yang 3 ada penokohan. Penokohan merupakan proses menampilkan tokoh dengan pemberian watak atau sifat. Nah, dalam sebuah tokoh itu terkenal biasanya itu ada 2 yang paling sering muncul. Itu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu biasanya memiliki sifat yang baik, yang sabar, yang lemah lembut, seperti itu. Kemudian tokoh antagonis itu lawannya. Lawan dari sifat-sifat yang ditampilkan oleh tokoh protagonis. Tokoh antagonis menampilkan sifat-sifat yang sombong, yang pemarah, ataupun yang jahat, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada latar. Latar merupakan unsur pembentuk cerita yang menunjukkan tempat dan waktu terjadinya cerita tersebut. Jadi tempatnya di mana, bisa di rumah, di sekolah, di hutan, ya, ataupun di jalan. Dan juga bisa menunjukkan, latar itu bisa menunjukkan juga selain tempat adalah menunjukkan waktu. Jadi terjadinya itu pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari. Dan unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi dalam amanat itu yang ingin ditampilkan adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu seperti apa nilai-nilainya. Apa yang bisa kita petik dari sebuah cerita itu. Itulah yang dinamakan dengan amanat. Nah, anak-anak, setelah tadi kita belajar mengenai dongeng, apa itu dongeng, jenis-jenisnya, dan unsur-unsur yang ada di dalam cerita dongeng. Sekarang kita akan belajar untuk membuat pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan, itu untuk memudahkan kita bisa menggunakan rumus. Rumus apakah itu, Us? Rumus dalam membuat pertanyaan yaitu kita bisa menggunakan 5W plus 1H. 5W plus 1H. Apa saja itu? Ya, W yang pertama adalah what atau apa. Kata tanya apa itu bisa kita gunakan itu untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Jadi semisal kita menggunakan kata tanya apa untuk bertanya, apa yang kamu lakukan akhir pekan ini? Atau bisa juga, apa yang kamu lakukan saat jam istirahat? Ya, jadi intinya kata tanya apa itu kita gunakan untuk menanyakan suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian W yang kedua adalah who atau artinya siapa. Siapa, kata tanya siapa kita gunakan untuk menanyakan sebuah nama. Contohnya, siapa yang mengantarmu pergi ke sekolah? Siapa nama
gurumu di sekolah. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain untuk kata tanya siapa. Kemudian W yang ketiga adalah where atau di mana. Kita menggunakan kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Semisal, di mana kamu bersekolah? Di mana kamu liburan minggu lalu? Di mana kamu terjatuh tadi siang? Ya, dan itu adalah contoh-contoh dari kata tanya di mana. Kemudian W yang keempat ada when, yang artinya kapan. Kalau di mana tadi kita bertanya mengenai tempat, kalau kapan kita gunakan untuk bertanya, untuk menanyakan kapan. When adalah kapan. Kapan, contoh kita menggunakan kata tanya kapan adalah kapan kamu pergi ke rumah nenekmu? Atau bisa juga kapan kamu akan membeli buku tulis baru? Dan W yang kelima ada why atau mengapa. Kita bisa menggunakan kata tanya mengapa untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Dan ingat, kalau kita menghadapi atau membuat kata tanya mengapa, ketika kita harus menjawab kata tanya yang diawali oleh kata mengapa, menjawabnya adalah awali dengan kata karena. Kenapa? Karena mengapa tadi kan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi harus diawali dengan kata karena jawabannya nanti. Misalnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Atau bisa juga, mengapa tadi kamu terlambat datang? Ya, kemudian 5W-nya sudah lengkap, ada what, who, where, when, why. Kemudian yang terakhir adalah 1H atau how, yang artinya bagaimana. Kita menggunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan pendapat terhadap suatu peristiwa atau suatu masalah. Jadi semisal kita menggunakan kata tanya bagaimana caramu untuk membuat kolase? Atau bisa juga, bagaimana kabarmu? Nah, itu juga diawali oleh kata tanya bagaimana. Setelah kita belajar tadi mengenai materi-materi bahasa Indonesia ya nak ya, yang kaitannya dengan dongeng dan membuat pertanyaan, sekarang kita beralih pada materi matematika, khususnya mengenai apa? Mengenai sifat komutatif perkalian. Nah, berbicara mengenai sifat komutatif, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar kan sifat komutatif pada penjumlahan. Ternyata nak, pada perkalian sifat komutatif itu juga berlaku loh. Jadi rumusnya sama. Ingat tidak rumus sifat komutatif pada penjumlahan kemarin? Iya, pada penjumlahan kemarin sifat komutatif penjumlahan itu rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu kalau pada perkalian bagaimana?
Kalau pada perkalian, tanda tambah kita ganti dengan tanda kali. Jadi rumusnya sifat komutatif perkalian itu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, di sini Ustazah beri beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah 5 dikali 10 sama dengan 10 dikali 5. Contoh yang kedua, di sini Ustazah punya angka 8. Nah, dari angka 8 ini kira-kira berapa kali berapa yang menghasilkan jawaban 8, angka 8? Iya, 2 kali 4. Kalau kita kaitkan dengan sifat komutatif perkalian tadi, 2 kali 4 itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan 4 kali 2. Jadi, dari angka 8 itu bisa menghasilkan 2 kali 4 atau 4 kali 2. Sama saja. 2 kali 4 hasilnya 8, 4 kali 2 pun hasilnya juga 8. Nah, sekarang contoh berikutnya lagi. Ustazah punya angka 12. Kira-kira berapa kali berapa biar hasilnya 12, Nak? Iya, yang pertama kita bisa dari perkalian yang paling mudah dulu, perkalian 2. 2 kali 6, hasilnya 12. Kemudian kalau dikaitkan dengan sifat komutatif tadi, berarti kebalikannya 2 kali 6, 6 kali 2. Berarti 2 kali 6 hasilnya 12, 6 kali 2 pun hasilnya juga 12. Ternyata untuk hasil 12 itu tidak hanya 2 kali 6 ataupun 6 kali 2, Nak. Ada lagi perkalian lain yang hasilnya 12 juga. Perkalian berapa? Perkalian 3 dikali 4. Berarti kalau kita kaitkan dengan sifat komutatif perkalian, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Jadi sama saja. 3 kali 4 hasilnya 12, 4 kali 3 pun hasilnya juga 12. Nah, tadi Ustazah sudah memberikan contoh 1 dan contoh 2. Ini contoh yang terakhir dari Ustazah. Bentuk soalnya ada soal cerita. Di peternakan sapi terdapat 8 kandang. Jika setiap kandang terdapat 4 ekor sapi, berapakah jumlah sapi dalam 8 kandang? Kita ingat ya, kalau soal cerita kita kerjakan, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Diketahuinya ada 8 kandang sapi, kemudian ada 4 ekor sapi di setiap kandangnya. Kemudian yang ditanyakan, berapakah jumlah sapi dalam 8 kandang? Baru kita jawab. Tadi ada 8 kandang, setiap kandangnya ada 4 sapi, berarti total keseluruhannya dalam 8 kandang ada berapa sapi? Caranya 8 dikalikan 4. Hasilnya berapa? 8 kali 4? Iya, hasilnya 32. Kemudian kalau kita kaitkan lagi sama sifat komutatif tadi, 8 kali 4 hasilnya 32. Us, kalau saya menjawabnya 4 kali 8 boleh tidak, Us? Boleh. Berdasarkan sifat komutatif itu diperbolehkan. Jadi 8 kali 4 hasilnya 32. Kalau anak-anak menulis 4 kali 8 hasilnya juga 32 pun juga boleh. Karena 4 kali 8 itu hasilnya juga 32. Jadi jumlah sapi di dalam 8 kandang itu total keseluruhannya ada 32 ekor sapi.
bagaimana? Sudah paham atau belum penjelasan dari Ustazah mengenai materi hari ini? Semoga sudah ya. Tapi pesan Ustazah,